Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Yanti, Latsar CPNS dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 33, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas agenda 1 asinkronus, yaitu membahas analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pra-analisis. Hasil identifikasi dari beberapa isu masalah seputar efektivitas kinerja pada SDN kalian Pamukan Utara, Kota Baru, saya menemukan 5 isu, yaitu yang pertama, administrasi sekolah belum lengkap. Yang kedua, ruang guru tidak tertata rapi. Yang ketiga, ruang kelas tidak tertata rapi. Keempat, fasilitas siswa tidak memadai untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan TIK. Kelima, kemampuan siswa menurun saat memasuki pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada pra-analisis, saya melakukan tepisan dengan menggunakan metode analisis USG yang merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknis scoring. Metode ini dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah, serta kemungkinan berkembangnya masalah tersebut. Dan inilah skor yang telah saya buat beserta kategorinya. Hasil dari tepisan dengan menggunakan USG, saya menemukan prioritas masalahnya yaitu sebagai berikut, di mana menurunnya kemampuan siswa semenjak dilaksanakan pembelajaran jarak jauh merupakan isu yang paling prioritas dengan total skor 15, atau kondisi urgensi, keseriusan masalah, dan growth dengan kategori sangat penting. Menurunnya kemampuan siswa semenjak dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh berdasarkan hasil analisis terkait dengan urgensi. Yang pertama, pemerintah memberikan solusi bagi sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Dan ini terjadi penurunan mutu pendidikan yang diselenggarakan sekolah sehingga sangat mendesak untuk dicari solusinya. Yang kedua, jika dilihat dari keseriusan masalah, permasalahan dapat menurunkan potensi kemampuan siswa dalam pemahaman materi. Hal ini menjadi hambatan untuk mencapai tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan jika dilihat dari kemungkinan berkembangnya masalah, angka kasus positif terpapar virus COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan, yaitu 2 tahun terakhir ini. Dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kembali menjadi solusi kegiatan belajar selama masa pandemi berlangsung. Dan ini adalah metode analisis Fishbone. Diketahui bahwa penyebab menurunnya kemampuan siswa semenjak pembelajaran jarak jauh yaitu motivasi belajar siswa. Di sini siswa lebih tertarik untuk bermain. Tidak ada juga dorongan dari orang tua. Dan yang kedua, bimbingan orang tua belum optimal. Orang tua itu selalu sibuk bekerja dan sulit membimbing anaknya karena tidak mengetahui materi. Yang ketiga, bimbingan guru tidak optimal karena waktu bertemu di sekolah itu sangat sedikit dan terpisah dengan jarak siswa. Yang keempat, metode pembelajaran tidak fleksibel. Anak di sini kurang paham dengan pelajaran karena dengan metode penugasan yang menyebabkan anak menjadi bosan. Yang kelima, pengaruh lingkungan. Di sini daerah terpencil kurang dalam hal pendidikan dan juga kondisi ekonomi saat pandemi berlangsung. Yang terakhir, fasilitas belajar siswa. Di sini terkendala dengan jaringan maupun juga dengan kuota.
terkait isu menurunnya kemampuan siswa saat pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan analisis SWOT, diketahui bahwa kekuatan atau strength ada pada yang pertama, kebijakan pemerintah terkait pembelajaran jarak jauh. Solusi pemerintah saat pandemi adalah melakukan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, dukungan orang tua untuk dilaksanakannya pertemuan tatap muka atau PTM. Sebenarnya banyak orang tua yang mengharapkan pembelajaran tatap muka karena orang tua itu kesulitan saat membantu anaknya belajar online. Yang ketiga, motivasi yang kuat untuk memberikan pelayanan pendidikan. Kelemahannya yaitu terbatasnya fasilitas penunjang pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan kurangnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga, peluang terkait isu ini yaitu adanya perlengkapan prokes di sekolah, tersedianya halaman terbuka, dan dapat diterapkannya kurikulum darurat. Yang terakhir itu adalah ancaman atau threats. Nah, apabila masalah ini tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan stres pada siswa dan hilangnya kemampuan siswa sehingga hasil belajar siswa menurun. Jadi di sini saya mau memberikan rekomendasi terkait masalah ini, yaitu melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas dengan memperketat protokol kesehatan. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk melaksanakan PTM. Maksudnya di sini adalah belajar tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bisa di luar kelas. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar dengan menggunakan kurikulum darurat. Dan yang terakhir, membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.